Sakitkah? Kesulitan hidupkah? Dan seterusnya. Jangan minta mati. Maka tidak boleh kita meminta kematian kalau alasannya seperti itu. Kalau alasannya seperti itu, karena dia tidak tahu layas tari hal apa kematian itu istirahat dari kesulitan atau justru tambah berat. Hidupnya dia dengan sakit dan dia mampu sabar itu lebih baik daripada dia meninggal dunia pada kondisi dia tidak mengetahui tentang kondisi dia di akhirat. Tapi ada alasan yang kedua, jika seseorang menginginkan kematian. Menginginkan kematian karena khosyatal fitnah, takut fitnah. Fitnah itu godaan yang begitu berat menimpa agamanya. Khawatir agamanya rusak karena begitu dahsyatnya penyimpangan yang ada di sekitarnya, baik syubhat ataupun syahwat. Maka bisa jadi kalau kondisi demikian dia bisa meminta kematian. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan wa idza aradtu biqaumin fitnatan faqbidni wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaik ghairu maftunin. Jika engkau ingin menimpakan fitnah, penyimpangan kepada satu kaum, maka wafatkanlah aku. Jangan sampai aku terfitnah, tergoda, tergelincir dalam agama. Maka di sini kalau alasannya tadi yang kedua apa? Alasannya ingin mempertahankan agama, khawatir tentang kerusakan yang begitu merajalela, boleh dia meminta kematian karena alasan itu. Ada pula yang beralasan meminta kematian itu karena melihat syahid, asbabus syahadah. Di zaman sahabat Nabi SAW ketika berperang berhadapan antara dua pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin yang berharap mati karena melihat sebab-sebab untuk meraih syahid. Ini keistimewaan. Maka mereka mengharapkan kematian saat tersebut. Saat tersebut mengharapkan kematian. Jadi al-maut li huduri asbabis syahadah, karena munculnya tampaknya sebab-sebab syahid. Dan ini tampak dalam beberapa riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Ketika terjadi peperangan, mereka memohon demikian. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika menimpa wabah bencana, pada saat itu wabah berupa penyakit taun yang menimpa Syam, beliau ada di sana dengan keluarganya. Beliau tahu hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang meninggal tatkala bencana di sana. Maka beliau bertahan di sana, kemudian mengharapkan kematian, seraya meminta Mu'adz bin Jabal untuk dirinya dan keluarganya agar syahid terkena penyakit taun tersebut, karena tidak bisa keluar dari negeri tersebut. Maka Mu'adz termasuk orang yang syahidnya karena penyakit taun itu. Nah, ini sebab-sebab syahadah. Sudah 3 alasan. Yang satu tidak boleh, yang 2 boleh. Alasan berikutnya, kalau dia merasa rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ini bukan orang sembarangan, ini orang khusus yang dia beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, berilmu, mengamalkan ilmunya sehingga merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ucapan-ucapan sahabat muncul seperti Abu Darda, ahabbul maut ishtiyaqan ila rabbi, aku mengharapkan, menginginkan kematian karena rindu kepada Rabbku. Karena rindu kepada Rabb. Imam Al-Khawlani menyebutkan kana qablakum man kana qablakum liqa Allah ahabbu ilaihim minasyahad. Orang-orang sebelum kalian bertemu dengan Allah lebih mereka cintai daripada hidup. Ini orang-orang tertentu. Dan juga ucapan yang lainnya. Juga ada yang mengatakan tala syauqi ilaiki, telah sangat berat rinduku kepadamu ya ilaika ya Allah, kepada engkau ya Allah. Waja'ala qudumi alaik, maka jadikanlah aku orang termasuk orang yang datang menghadap kepada engkau. Ini ucapan-ucapan para sahabat Nabi SAW dan juga yang lainnya menginginkan kematian karena rindu. Sudah berapa nih? 4 ya. Ada 4 alasan. Kalau yang 3 terakhir boleh, yang 1 tidak diperbolehkan. Nah, ini diantaranya tentang terkait dengan kematian. Khatibillah rahimani wa rahimahullah. Kemudian hal terpenting, kematian pasti terjadi pada kita.
kematian pasti terjadi padaku. Hanya saja tadi kita diingatkan dengan tema kita ini. Sedang lalai, tiba-tiba mati. Sedang lengah, tiba-tiba meninggal dunia. Ikhwati fillah, yang namanya lalai atau ghaflah, ini penyakit yang menimpa seluruh orang yang hidup. Lalai. Kita rasakan, kita dilalaikan dengan keluarga, dilalaikan dengan alat-alat komunikasi ini, dilalaikan dengan kesibukan, dilalaikan dengan harapan-harapan dunia, dan seterusnya. Banyak hal yang melalaikan kita. Ghaflah. Nah, ini lalai menimpa kita, dan itu menimpa orang yang hidup, karena orang yang mati tidak akan menimpa kepadanya lalai. Yang mati ada lalai? Tidak ada. Yang ada orang yang meninggal apa? An-nadam, menyesal. Nah, penyakit orang yang hidup ghaflah, penyakit orang yang mati penyesalan. Jangan sampai kita ketika meninggal dunia penyakit orang yang mati menimpa kita. Itu yang jadi masalah. Kapan orang yang meninggal dunia menimpa kepadanya nadam penyesalan? Tatkala dia di dunianya ghaflah, dia terlalaikan dengan beragam perkara. Ikhwati fillah, lalai itu bukan artinya tidak tahu ini benar, ini salah, tapi dia ada mubalan, tidak perhatian, tidak ada keinginan untuk melaksanakan. Tahu ini benar, tahu ini baik, tahu ini jalan yang lurus, tapi tidak dia amalkan. Tahu ini keburukan, tahu ini kesalahan, tapi dia sibuk melaksanakannya. Itulah lalai. Bukan berarti tidak tahu sama sekali. Bisa jadi dia tahu. Maka menimpa kepada manusia seperti ini. Kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Berapa banyak ilmu tentang agama ini yang kita tahu itu baik. Amalan-amalan yang itu baik, tapi kita tidak bisa melaksanakan. Sholat malam misalnya, kita tahu itu baik. Berapa di antara kita yang melaksanakan? Sulit. Kenapa tidak melaksanakannya? Ghaflah, lalai. Kita terlalaikan dengan selembar selimut yang memberikan kehangatan, kenyamanan, sehingga kita tidak sholat malam. Ini bukti. Kita dilalaikan dengan apapun juga aktivitas, sehingga larut, tidur malam dalam kondisi larut, kemudian tidak bisa untuk, seandainya pun bangun, tidak ada motivasi untuk melaksanakan itu. Kenapa? Ghaflah, lalai. Nah, ini sesuatu yang berat. Berarti penyakit menimpa kita. Ya, kita tahu sholat berjamaah di masjid itu adalah bagus. Itu merupakan perkara yang besar, amal, bahkan berkah yang luar biasa bisa dia dapatkan dengan sholat berjamaah ke masjid. 27 derajat dia dapatkan. 1 derajat kalau dia sholat sendirian. Kalau dalam masalah dunia, silahkan kamu dagang di sini, untungnya 27 juta. Tapi dagang di sini, yang dijualnya sama, waktunya sama, hanya berbeda tempat saja, untungnya 1 juta. Kira-kira pilih yang mana? Di sini untungnya 27 juta, di sini untungnya 1 juta. Kira-kira pilih yang mana? Bukan pebisnis kalau memilih yang ini. Mesti milih yang ini masalah dunia. Padahal 1 derajat di akhirat bisa jadi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan sekitar dan isinya. Kita lalaikan, lalai. Inilah kelalaian yang memang harus kita berusaha untuk melawannya, berusaha untuk meninggalkannya. Jadi itulah ghaflah. Berbeda dengan orang yang meninggal dunia. Apa penyakitnya tadi? An-nadam. Sehingga Allah berfirman tentang mereka orang yang meninggal dunia. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ketika menimpa kepadanya kematian, dia berteriak, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Penyesalan.
Ini penyesalan yang sangat dalam. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan ke dunia, kembalikan ke dunia. Untuk apa dikembalikan ke dunia? Apakah ingin berkumpul lagi dengan keluarga yang menangisinya, mencintainya, berat ketika berpisah dengannya? Tidak. Atau ingin meraih cita-cita yang belum dia raih? Bukan. Atau ingin merasakan kenikmatan yang belum dia dapatkan? Bukan pula. Apa yang dia inginkan? Allah firmankan, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Ini penyesalan. Ikhwati fillah, kita pada posisi yang sangat diinginkan oleh mereka, saudara-saudara kita. Kita sangat diinginkan, posisi kita masih hidup ini. Mereka seandainya diberi waktu hidup 1 detik saja, mereka akan manfaatkan. Diberi 1 bulan saja, tentu mereka akan manfaatkan sebaik-baiknya, setiap detik, setiap waktu. Mereka berangan-angan seperti itu. Sementara kita ini yang masih diberi kesempatan, boro-boro tiap detik banyak waktu yang kita lalaikan. Nah, ini nasihat ya, terutama kepada saya sendiri, karena merasakan banyaknya waktu yang terbuang dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini kelalaian yang menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Beda dengan mereka nada. Ikhwati billah, penyesalan kalau itu terjadi di dunia dalam 2 hal itu bagus. Jadi penyesalan di dunia dalam 2 hal itu bagus. Pertama, menyesal ketika luput darinya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik luput darinya. Maka dia menyesal. Ini bagus. Penyesalan seperti ini. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka, Ibnu Umar contohnya, luput darinya mengikuti jenazah dan mensolatkan jenazah dan mengikuti jenazah. Dia sebelumnya tidak memiliki ilmu tentang keutamaannya. Dia tidak terlalu perhatian, beliau tidak terlalu perhatian dengan itu, sehingga banyak kesempatan-kesempatan kemudian luput. Kemudian mendapatkan berita dari Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang menyaksikan jenazah, mensolatkannya, apalagi sampai menguburkannya, menyaksikan dan menguburkannya. Maka beliau mengungkapkan penyesalannya, dengan ungkapannya, duhai, kiranya waktu ini kembali lagi. Telah luput dariku khairun qararit katsirah, telah luput dariku qararit, kirot-kirot yang banyak. Karena orang yang mensolatkan jenazah dia mendapatkan 1 kirot. Mendapatkan atau menguburkan, dia pun mendapatkan 1 kirot. Ketika luput itu, maka dia menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Qad fatani qararit katsirah, telah luput dariku kirot-kirot yang banyak. Padahal 1 kirot itu misla jabalil Uhud, seperti gunung Uhud. Besar. Nah, ini luput. Ini penyesalan, menyesal ketika luput kebaikan darinya. Apalagi setiap hari kita bisa mendapatkan keberkahan dalam sholat jamaah ke masjid. Kita lalaikan. Kita lebih sibuk di depan televisi, mungkin di rumah, dengan HP kita, atau dengan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat. Sehingga datang ke masjid pada itu berkah yang sangat besar, kita luputkan, kita tinggalkan, kita jauhkan. Nah, ini berkah harian yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang sangat luar biasa. Kita pun lalai dalam masalah tersebut. Nah, ini berkah yang kita lalaikan. Qadabillah rahimani wa rahimahullah. Kemudian yang kedua, kapan nadam penyesalan di dunia itu terpuji, yaitu ketika menyesal jatuh kepada kemaksiatan. Menyesal dalam masa itu terpuji. Ini yang terpuji karena an-nadam at-taubah, penyesalan itu taubat. Orang yang tidak ada penyesalan ketika meninggalkan kewajiban, ketika jatuh kepada kemaksiatan, dia sulit taubatnya. Maka wajar para ulama menyebutkan sahibu bid'atin, pelaku bid'ah itu berat untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk taubat. La taubata minhu, Imam Tsauri menyebutkan.
tentang demikian. Karena pelaku bid'ah sulit untuk taubat. Bagaimana bisa taubat? Dia tidak menyesal. Itu masalah, tidak ada penyesalan. Bagaimana menyesal? Dia merasa di atas kebaikan, merasa di atas kebenaran. Maka penyesalan ketika meninggalkan kewajiban, ketika jatuh kepada kemaksiatan, ini sesuatu yang harus ada pada kita. Dan kita lihat sahabat Nabi SAW. Ada seorang pemuda, Ma'is. Ada pula seorang wanita, hubla minaz zina. Pemuda ini berzina. Kita berkeyakinan sahabat tidak maksum, jatuh kepada dosa, bahkan bisa jadi dosa besar. Walaupun ijma mereka maksum, tapi mereka bersegera taubat. Ada seorang wanita hamil karena zina. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk disucikan. Tidak rela menghadap Allah membawa dosa ini. Bukankah ini nadam, penyesalan? Ya, penyesalan dalam hati. Dia datang kepada Rasulullah untuk disucikan, ditegakkan hukuman. Rasul katakan, lahirkan dulu anakmu. Melahirkan anak, mengandung itu tidak kurang 9 bulan rata-rata. 9 bulan, waktu yang cukup lama itu tidak menjadikan dirinya lupa akan dosanya. Setelah lahiran, datang lagi kepada Rasulullah SAW untuk disucikan. Kenapa? Penyesalan itu tersimpan dalam dirinya. Ini yang berat. Terkadang kita seminggu berbuat dosa, udah lupa lagi. Tidak ada penyesalan lagi. Tapi dia, sahabiah ini, terus menyimpan penyesalan tersebut. Kata Rasulullah, susukan dulu anakmu. 2 tahun mensusukan anak, tidak menjadikan dia lupa terhadap dosanya. Datang lagi kepada Rasulullah SAW untuk disucikan dari dosa tersebut. Tidak rela menghadap Allah membawa dosa seperti itu. Kemudian menunjukkan bahwasanya anaknya sudah apa? Ada kafilnya, ada yang mengasuhnya. Akhirnya ditegakkan hukuman. 2 tahun lamanya tidak lupa akan dosa tersebut. Terus ada tersimpan penyesalan. Maka ini menyesal ketika terjatuh kepada kemaksiatan. Itu harus dijaga penyesalan tersebut. An-nadam, menyesal di dunia, itu yang bermanfaat. Tapi tidak bermanfaat kalau jatuh penyesalan tersebut di akhirat tadi. Goflah terus melanda dirinya, akhirnya dia meninggal dunia, datang urusan Allah Subhanahu wa taala, ya qataraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisab menimpa pada dia sementara dia dalam kondisi lalai. Telah dekat hisabnya, telah dekat kiamatnya, sementara dia dalam kondisi lalai. Kemudian penyesalan seperti itu. Orang menyesal di akhirat ini tidak bermanfaat. Penyesalan manusia di akhirat satu, ketika kematian. Ketika dicabut nyawa, maka dia menjerit tadi, Rabbirji'u, ya Allah, kembalikan ke dunia, kembalikan ke dunia. Hatta idza ja'ahumul maut, ketika datang kematian, dia menjerit menyesal. Kemudian ketika diangkat, ditandu di atas keranda ke arah pekuburan, dia, ya laitani aina yadhabuna biha, duhai celaka kami, mau dibawa kemana kami, dibawa kemana kami. Ucapan tersebut diucapkan oleh orang tersebut yang ditandu ke pekuburannya karena dia mengetahui di sana ada sesuatu yang berat yang akan menantinya. Aina yadhabuna biha, dengan jeritan yang keras terdengar oleh sakolain, tidak terdengar oleh sakolain. Jin dan manusia tidak mendengar, sementara yang lain mendengar. Ini jeritan penyesalan. Masuk ke lubang kubur, penyesalan. Terlebih ketika datang malaikat kepadanya, maka malaikat bertanya tentang itu, tentang 3 hal. Man rabbuka, ma dinuka, wa ma nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan apa siapa nabimu. 3 hal pertanyaan yang kalau di dunia ditanyakan kepada anak TK, tahu dia. Berarti gelar apapun juga, sampai profesor, doktor sekalipun, pertanyaan kembali kepada pertanyaan anak TK ujiannya nanti. Tapi tidak bisa menjawab kecuali orang yang istiqomah di atas agamanya, orang yang beriman kepada Allah, istiqomah dengan keimanan dan melaksanakan konsekuensinya. Kemudian orang yang beriman kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah SAW, itu yang bisa menjawab. Akal yang berimanlah yang bisa menjawab. Maka ini penyesalan ketika di kuburan, ketika dalam kubur.
Penyesalan pula ketika dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, mereka menyesal. Di mana dalam surat Yasin pun disebutkan man ba'atsana mim marqadina, dengan jeritan yang keras, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami, dari kubur-kubur kami. Penyesalan ketika bangkitan. Menyesal ketika di padang mahsyar. Menyesal ketika ditimbang, menyesal ketika diberikan catatan amal kebaikan, catatan amal keburukan. Menyesal ketika dihisab, menyesal ketika dia menyeberang sirat, menyesal dia mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu an-nadam, penyesalan terbesar ketika dia telah divonis masuk ke dalam neraka. Penyesalan yang luar biasa. Maka ini keburukan terbesar. Nah, itu penyesalan. Tidak bermanfaat penyesalan yang banyak itu. Tidak bermanfaat. Sekeras apapun jeritan dia di neraka, tidak akan mengurangi adab. Sesabar apapun dia menghadapi neraka, tidak berkurang adabnya. Saya tidak akan menjerit, sabar saja. Tidak bermanfaat sabar di akhirat. Sabar itu kapan? Di dunia. Sebagaimana penyesalan tidak bermanfaat di akhirat, sabar pun tidak bermanfaat kecuali di dunia. Sabar di dunia baru bermanfaat. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, itu bermanfaat. Tapi sabar di akhirat tidak. Iyasbiru pannaru maswallahu. Kalau dia sabar, tetap neraka tempatnya. Tapi kalau di dunia sabar di atas kemaksiatan, kita acukan jempol. Hebat. Maksiat tapi hebat, sabar dia. Kalau sudah kita digoying misalnya, jangan itu maksiat, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dia terus menerus seperti itu. Maka Allah katakan untuk orang seperti itu, fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya dia di neraka. Kapan dia? Bukan ketika telah masuk neraka, tapi ketika di dunia dia berbuat penyimpangan terus, tapi tidak mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Acungkan jempol, hebat ente, betapa sabarnya mereka. Karena dia telah menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarul maut. Betapa sabar dia di neraka. Nah, ini sebagaimana kesabaran tidak bermanfaat di akhirat, tapi di dunia bermanfaat. Demikian pula penyesalan tidak bermanfaat di akhirat, tapi bermanfaat di dunia. Maka itulah hal yang bisa kita upayakan untuk kita mengurangi goflah, lalai kita. Mengurangi lalai kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara upaya kita untuk isti'dad itu persiapan hadapi kematian tentunya. Karena yang paling penting bukan kita bertanya kapan kita mati, sebagaimana yang paling penting bukan kita bertanya kapan terjadi hari kiamat, bukan. Bukan kita mengetahui kapan terjadi hari kiamat, tapi bagaimana kita persiapan menghadapinya. Itu yang paling utama. Sampai jam berapa ini? Ada waktu 5 menit lagi. Atau persiapan? Berhenti dulu ya. Ya, nanti kita bicara tentang isti'dad, persiapan untuk menghadapi kematian, agar kita tidak termasuk orang yang meninggal dalam kondisi goflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian. Kita cukupkan untuk persiapan sholat Isya. Yang akan mengambil wudhu silahkan, dan seterusnya. Terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan
Apa yang telah kita bahas di pertemuan terdahulu, kita masuk sekarang al-istidad bil maut. Kita berupaya untuk mempersiapkan diri dengan kematian. Sebagaimana kita ketahui tadi, bahwasanya kemarin takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang meninggal dunia itu sudah sampai takdirnya, sudah sampai ajalnya, dengan beragam cara. Bahkan yang terbunuh sekalipun atau yang bunuh diri sekalipun memang ajalnya demikian. Telah sampai ajalnya. Tidak kemudian ahli sunnah berpendapat bahwasanya dia lebih dahulu sebelum datang ajalnya dia meninggal dunia, tidak. Memang itulah ketetapan Islam. Adapun istidad bil maut adalah upaya kita untuk kita meraih satu karunia yang besar di sisi Allah berupa husnul khotimah. Dan kita berharap agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Cara pertama dan utama doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemampuan untuk tetap berada di atas kebaikan dan untuk bisa meraih keagungan tersebut, yaitu kita mendapatkan husnul khotimah sehingga tidak menyesal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama dan utama. Kita memohon senantiasa dengan penuh hati kita, sepenuh hati kita memohon kepada Allah untuk kita diberikan karunia tersebut. Yang kedua, mengambil satu ungkapan dari Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan yang memberatkan kematian itu alaik, beban. Maka beliau katakan qat'ul alaik, putuskan beban. Apa makna memutuskan beban? Apa itu alaik? Kullu ma yata'allaqul qalbu ilaihi min ghairillah. Setiap perkara yang hati terkait kepadanya, tentu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi beban yang berat ketika kita mati. Kenapa jadi beban? Kalau hati terkait kepadanya, berarti kita cinta kepadanya. Kalau berpisah dengan sesuatu yang dicintai, apa yang terjadi? Berat, sakit. Maka Ibnu Qudamah menyebutkan firaqul mahbub syadidun, berpisah dengan yang dicintai itu menyakitkan. Itu rumus hukum alam. Setiap yang berpisah dengan kematian itu sakit. Seorang ibu, anaknya diculik misalnya, naudzubillah, dia sakit, paling sakit dia. Walaupun yang lain bisa jadi ikut menangis, tapi yang dirasakan oleh ibu ini sangat berat sakitnya. Kenapa? Karena paling mencintai. Semakin berat cintanya, semakin berat ketika atau semakin sakit ketika berpisah dengannya. Itu hukum kauni, hukum alam. Nah, ini berpisah dengan. Jangan sampai kita meninggal dunia itu berpisah dengan apa yang kita cintai, bertemu dengan sesuatu yang kita benci. Apa itu yang kita cintai? Yang mesti berpisah. Biasanya kita lebih menyukai relasi pertemanan, atau individu tertentu, atau orang spesial. Kita lebih cintai. Cinta duniawi, harta benda dan seterusnya. Kalau relasi teman, ada orang yang menyesal karena teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia menjerit, duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman. Ini berarti relasi yang berlebihan. Menyesal ketika meninggal dunia, tersesat dengannya. Harta pun demikian. Ketika meninggal dunia berarti otomatis dia meninggalkan dunia yang dia cintai, hartanya dia tinggalkan, maka sakit dia. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada cinta padanya, bertemu harus terus ditemani dengan amal soleh yang tidak ada keakraban dengan amal soleh, maka dia datang kepada sesuatu yang dia benci. Nah, ini sesuatu yang memberatkan, maka lepaskan fatul alai. Ibnu Qudamah tadi menyebutkan bahwasanya berpisah dengan yang dicintai itu menyakitkan. Maka solusi yang harus kita lakukan yaitu ahbib man la yufariqaka.
cintai sesuatu yang tidak akan berpisah denganmu. Cintai sesuatu yang tidak akan berpisah denganmu. Apa yang tidak akan berpisah? Pertama, Allah, jelas. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Di antaranya lihat kenikmatan. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita kecuali karunia darinya. Al-mun'imu yuhab. Setiap yang memberi karunia mesti dicintai. Kita kalau punya teman sering memberi, setiap ketemu ngasih, mesti kita cinta padanya. Sekarang semua nikmat yang ada pada kita, karunia darinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai. Kita berupaya untuk kuatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun nikmat wa bikum min nikmatin fa min Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan cinta kita kepada Allah. Kemudian cinta kepada apa yang Allah cintai, seperti amal soleh. Nah, ini amal soleh. Yatsba'ul mayyit salasun, akan mengikuti mayit 3. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u isnani wa yabqa wahid. Mengikuti mayit 3, keluarganya mengikuti ke kuburnya. Nah, hartanya pun bisa jadi mengikuti kuburnya. Dia diantar dengan mobil mewahnya bisa jadi. Dan juga amalnya ikut. Wa yarji'u isnan, tapi kata Rasulullah kembali 2. Keluarganya walaupun dia mencintainya, tidak ada yang ikut masuk ke kuburan. Demikian pula hartanya, tidak ada yang masuk ke kuburan. Tapi yang masuk apa? Amalnya. Hanya amalnya yang ikut masuk ke kuburan. Kalau diibaratkan kata Rasulullah seperti pengadilan, kita diadili dalam satu pengadilan. Kemudian kita punya 3 teman. Teman pertama, kedua akrab, kita saling mencintai, saling membela. Tapi dia tidak bisa masuk ke pengadilan. Mana mungkin bisa membela? Di pintu saja sudah terusir. Tapi teman yang ketiga ini kadang kenal, kadang pula tidak akrab, bahkan bisa jadi musuh. Ini bisa diizinkan masuk ke pengadilan. Tentu kalau seperti itu keadaannya, pembelaan dia kepada kita ya seadanya, sesuai dengan kenalnya kita dengan dia. Bahkan terkadang kita menjadi musuh baginya. Mana mungkin kita dibela? Itulah amal. Keluarga, siang malam kita bekerja untuk membahagiakan keluarga kita. Harta kita cari siang malam untuk mengejarnya. Tapi ternyata ini akrab dan kita cintai, ternyata dia pun tidak bisa masuk ke pengadilan saja, tidak bisa. Terusir, tidak akan bisa membela kita, tidak akan memberikan persaksian. Tapi teman yang tidak akrab ini, bahkan terkadang kita benci, justru itu yang masuk, yang membela kita. Maka ini amal soleh, menjadi hal yang penting, harus kita cintai, tidak lepas. Ketika masuk kubur, dia ikut, dibangkitkan, dia ikut. Kemudian ditimbang, dia ikut, diberikan kitab catatan amal, dia ikut. Ketika menyeberang sirat, dia pun ikut terus sampai surga neraka. Maka tidak terpisah. Cintai sesuatu yang tidak akan berpisah denganmu. Nah, maka beban itu tidak berat. Ketika meninggal dunia, bukan mendatangi sesuatu yang dia benci, meninggalkan sesuatu yang dia cintai, tapi dia mendatangi sesuatu yang dia cintai. Maka tadi malaikat ketika datang mengabarkan kabar gembira, maka dia sangat ingin mati saat itu. Nah itulah, dia sangat ingin mati saat itu. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya orang yang tidak ingin mati maka binasa dia, celaka dia. Aisyah mengatakan, mana mungkin ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka mati, yang ingin mati? Ketika datang sebab kematian mesti kita berlari menjauhi sebab kematian tersebut. Siapa yang tidak ingin? Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika dia menjelang kematian, didatangi malaikat, maka saat itu ketika malaikat memberikan kabar gembira, dia sangat ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia enggan untuk menghadapnya saat itu, berarti malaikat membawa kabar buruk. Dia disiksa dulu dan seterusnya. Nah ini poin yang kedua, cintai sesuatu yang tidak akan berpisah kepada Allah. Lepaskan beban berat, yaitu ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang lain yang mesti kita perhatikan yaitu di antaranya dzikrul maut, senantiasa kita ingat kematian. Karena Rasul membimbing kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak untuk terus mengingat yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Ingat mati, ternyata itu menjadi obat yang bisa mendatangkan satu semangat untuk beribadah, bisa mendatangkan keduanya yaitu meninggalkan kemaksiatan, motivasi untuk meninggalkan kemaksiatan, juga bisa mendatangkan menjadi benteng bagi kita untuk tidak terlalu serakah dalam masalah dunia. Ini manfaat dari kita mengingat kematian. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang lainnya kita beriman kepada apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Kuatkan itu. Tambahkan ilmu kita tentang itu sehingga timbul rasa takut, timbul harapan. Karena ini bagian dari iman kepada hari akhir. Apa itu beriman kepada hari akhir? Nah, ini al-iman bi kulli ma akhbarallahu wa rasuluhu bima yakunu ba'dal maut. Beriman kepada setiap berita dari Allah dan Rasulnya tentang kejadian setelah kematian. Itu bagian iman kepada hari akhir. Berarti setiap perincian kejadian setelah kematian itu bagian dari iman kepada hari akhir. Tambah lagi wasa'ah wa alamatuha. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat dan tanda-tanda. Antara tanda-tanda hari kiamat bisa jadi orang masih hidup, belum kematian. Itulah ta'rif beriman kepada hari akhir. Kuatkan itu sehingga ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada motivasi untuk beramal soleh, motivasi untuk mempersiapkannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya sebagaimana firman Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Istiqomah di situ. Istiqomah di atas kebaikan. Kenapa? Karena orang meninggal itu ala ma huwa alaihi, tergantung kebiasaannya. Sekarang biasanya dia nyanyi. Setiap waktu dia nyanyi. Mungkinkah dia meninggal dalam kondisi baca Quran? Ini secara adah, walaupun bisa jadi kalau satu yang jarang mungkin saja. Tapi ini kebiasaan secara umum, orang meninggal dunia itu alamahu alih, tergantung kebiasaan dia. Kalau biasa terus maksiat, maka di sana biasanya dia meninggal dalam kondisi tersebut. Kalau dia membiasakan ketaatan terus-menerus istiqomah di atasnya, maka mudah-mudahan dia meninggal dunia di atas ketaatan tersebut. Maka itulah meninggal di atas perkara tersebut, istiqomah di atas kebaikan. Kemudian ikhwati fillah yang terakhir kita sebutkan pada kesempatan ini, yaitu berbekal dengan ketakwaan. Karena itu bekal yang paling berharga, ketakwaan. Berbicara tentang takwa ini luar biasa, lengkap. Hubungan, mengatur hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan lingkungan. Ini ketakwaan. Kita harus mempersiapkan atau mengetahui aturan-aturan hubungan dengan Allah bagaimana. Berarti akidahnya dia luruskan, keimanannya dia luruskan, amal solehnya diluruskan, dan seterusnya. Juga hubungan dengan sesama, berarti akhlak yang baiknya dia berusaha untuk memperbaikinya, muamalahnya dia ilmui. Demikian pula hubungan dengan lingkungannya, bagaimana tidak ifsad fil ardh, tidak merusak di muka bumi, dan seterusnya. Takwa, pintu utamanya ilmu. Karena rukun takwa ada 3 minimal. Pertama, ilmu. Tidak mungkin takwa diraih kalau menjauhi majelis ilmu, tidak pernah mendengarkan firman Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bekal utama, pintu utama. Ini ilmu nafi, rukunnya, al ilmu nafi. Karena para ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Rajab, Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan bahwasanya kullu nasi halka, semua manusia binasa, illal alimun, kecuali yang berilmu. Wal alimuna halka, orang yang berilmu pun semuanya binasa, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka,
Yang mengamalkan ilmu pun binasa kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Wal mukhlisuna ala khatarin adim, tapi yang ikhlas pun di atas bahaya yang besar. Karena terus dirongrong oleh iblis dan bala tentaranya untuk berpaling dari keikhlasan. Tidak mungkin tenang. Terus perjuangan untuk ikhlas seumur hidup. Tidak ada yang saya sudah mampu ikhlas, sudah tidak akan bisa tergoda lagi. Tidak mungkin. Terus kita harus waspada ala khatarin adim. Maka di situ pintunya ilmu. Ilmu. Maka ketakwaan, ilmu. Kemudian yang kedua, rukun yang takwa itu adalah tauhid. Di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Walaupun dia memakai baju takwa, sorban, gamisnya panjang, jenggotnya panjang misalnya, tapi dia gemar berbuat kesyirikan, berdoa minta-minta kepada selain Allah, kubur-kubur diagungkan, jimat-jimat dia pakai tawakal kepadanya, kemudian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan beragam bentuk kesyirikan, terlebih minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan waman adallu mimman yad'u min dunillah, tidak ada yang paling sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta rizki, minta ini, minta itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Maka ini yang harus dijauhi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kalau dia walaupun penampilannya seperti itu, tapi jauh dari tauhid, maka jauh dari ketakwaan. Kemudian poin yang ketiga, rukun takwa itu yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam muamalah ataupun dalam akhlak adab. Rasulullah SAW berusaha dia mengikuti Rasulullah SAW, walaupun kita mesti beda dengan Rasulullah SAW, karena tidak mungkin kita menyamai dalam beragam sisi. Tidak mungkin, beliau orang terbaik. Demikian pula dengan para sahabatnya. Tapi minimal ada satu. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ini tambahan poin-poin yang bagian dari takwa, walaupun bisa kita sendirikan sebagai bentuk isti'dad, persiapan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, Rasul balik bertanya, mada ista'dadta laha, apa yang telah engkau siapkan untuknya? Aku tidak mempersiapkan sesuatu kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Rasul menjawab, anta ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka hadis ini menjadi harapan besar bagi kita. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ditanya tentang satu pertanyaan lebih khusus lagi. Seseorang mencintai satu kaum walam yalhaq bihim, tapi dia tidak sebanding dengan kaum tersebut. Sisi amal kaum tersebut luar biasa, sisi ilmu luar biasa. Dia tidak bisa seperti itu kalau beramal, tapi mencintainya, mencintai mereka. Apa kata Rasulullah? Seseorang bersama orang yang dicintainya. Nah, ini menjadi harapan bagi kita. Kita mencintai Rasul, mencintai para sahabatnya, tuluskan kecintaan kita dan terus berupaya mencontoh jalan hidupnya. Semoga dengan cara itu kita disatukan dengan mereka walaupun kita berbeda amal jauh. Mereka berlari cepat di atas jalan ini, kita ngalenghoy, kadang terjatuh, kadang merondang, kadang ngesot. Nah, mudah-mudahan disatukan dengan jamaah mereka dengan cinta kita kepada mereka. Nah, maka ini menjadi bagian dari isti'dad, persiapan kita untuk menghadapi kematian. Mungkin demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan menjadi tambahan semangat dan energi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian karunia yang besar berupa husnul khotimah dan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah, terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.